Perjalanan hidup saya berawal di tahun 2014 saat saya masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Saya mempunyai 5 bersaudara, di mana saya merupakan satu-satunya anak perempuan yang tertua dan mempunyai adik-adik yang masih kecil. Bapak saya bekerja di mobil untuk menghidupi keluarga dan untuk biaya sekolah saya dan adik-adik saya dengan gaji yang minim. Lalu ibu saya memutuskan untuk mengadu nasib di negeri orang dengan menjadi tenaga kerja wanita di Malaysia. Pada saat itu, saya merasa kehilangan sosok figur seorang ibu. Kemudian, saya berpikir bagaimana saya bisa membantu perekonomian keluarga dengan gaji bapak yang hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari. Sedangkan, saya merasa mempunyai tanggung jawab yang besar. Karena sebagai kakak perempuan yang tertua, harus bisa mencukupi dan membiayai adik-adik saya yang masih kecil. Saya juga harus menggantikan peran seorang ibu yang harus merawat dan menjaga adik-adik saya. Akhirnya, saya memutuskan untuk sekolah sambil bekerja demi mencukupi kebutuhan adik-adik saya. Pada waktu itu, saya sempat bingung karena saya hanya mempunyai jasa SMP. Kemudian, pada waktu saya kelas 1 SMA, saya memutuskan bekerja di klub malam. Karena saya tidak tahu harus bekerja di mana. Sedangkan saya sangat membutuhkan penghasilan. Selama kurang lebih 2 tahun, saya bekerja di klub malam. Namun pada akhirnya, setelah saya menjalani kehidupan sekolah sambil bekerja dan merawat adik-adik saya merasa kondisi fisik saya sudah tidak kuat. Karena sering merasa sakit. Dengan kondisi saya yang sering sakit, saya menjadi jarang masuk sekolah. Lalu saya mendapat peringatan dari sekolah karena sering tidak masuk. Kemudian saya memutuskan untuk berhenti sekolah dan memilih untuk beristirahat di rumah. Lalu pada tahun 2019, saya memulai kehidupan dengan menikah dan memiliki anak. Saya memilih melamar pekerjaan di pabrik plastik. Pada saat itu, pandemi sudah mulai melanda dan terjadi pengurangan karyawan, di mana salah satunya saya terkena dampaknya. Saya merasa sedih karena sudah tidak dapat bekerja dan suami saya bekerja sebagai penjual cilok. Saya waktu itu sudah mempunyai 1 orang anak, tetapi di sini saya tidak putus asa. Saya tetap berusaha mencari kesempatan. Suatu ketika, saya melihat sebuah kursus tata kecantikan rambut yang diadakan di LKPNT Surakarta secara gratis. Saya sangat tertarik dan sangat antusias untuk mengikuti pendaftaran. Kemudian, keesokan harinya, saya mendaftar program kursus BKW tahun 2020 di LKPNT. Alhamdulillah, saya bisa lolos seleksi. Selama kurang lebih 3 bulan, saya mengikuti kursus BKW di LKPNT. Lalu, saya dan teman-teman membuat rintisan usaha salon dari program BKW LKPNT. Pada waktu itu, saya dan teman-teman saya berjumlah 5 orang, mendirikan Faizia Salon yang beralamat di Bis Baru, RT 4 RW 24. Berjalan selama kurang lebih 6 bulan, saya dan teman-teman menjalankan rintisan usaha salon dan uang hasil usaha bersama saya tabung dan kumpulkan sedikit-sedikit. Kemudian saya berpikir berdiskusi dengan pimpinan LKP yang di Surakarta, Ibu Haryanti. Bagaimana jika saya membuka usaha salon sendiri? Lalu saya mendapatkan dukungan dari beliau untuk dapat membuka usaha sendiri.
Alhamdulillah, saya bisa membuka usaha salon sendiri dengan nama Kitty Salon. Awalnya saya menerima pelayanan di rumah saja. Lalu usaha saya berkembang dan akhirnya saya berkolaborasi dengan teman membuat sistem baru dalam berbisnis salon di era pandemi dengan menerapkan sistem home care atau jemput bola dan melayani kebutuhan anak-anak muda milenial seperti elas, gel, silang alis, silang gigi. Nah, sekarang kami mampu melakukan perawatan kecantikan bisa mencapai lebih dari 15 wanita dan akhirnya bisnis saya berjalan dengan lancar dan berkembang hingga sekarang. Pantang menyerah, Kita sukses, kita hebat, kita bisa.